Selamat berjumpa dalam bahasan tentang teknik penulisan. Eh, di sini kita akan belajar bagaimana menulis yang baik agar tentu menghasilkan tulisan yang baik juga. Nah, ada dua hal sebenarnya yang harus diperhatikan ketika kita akan menulis, yaitu hal teknis dan konten. Nah, pada hal teknis, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain tema tulisan. Tema tulisan amat sangat penting untuk memandu kita untuk sampai ke tujuan gitu. Tema tulisan tentang misalnya demokrasi liberal, nah tentu akan memandu kita untuk mengetahui atau untuk membuat tulisan yang baik tentang demokrasi liberal. Begitu pula contohnya misalnya tema tulisan tentang katakanlah bagaimana mengendarai mobil yang baik, nah tentu akan memandu kita ke sana gitu. Nah, kemudian yang penting juga adalah angle tulisan. Angle tulisannya itu dari sisi apa gitu ya, akan dilihat dari sisi apanya gitu. Bagaimana mengemudi yang baik itu dari sisi katakanlah kesehatan, atau dari sisi keamanan, atau dari sisi kecepatan misalnya. Nah itu angle gitu. Angle yang baik. Kemudian selain tema dan angle juga adalah dari sisi teknis adalah bagaimana kita menulis, bagaimana kita mengisi dagingnya, bagaimana kita membuat kerangka yang baik gitu. Kemudian setelah itu bagaimana penyempurnaan dari tulisan itu sangat penting juga. Bagaimana mengisi agar kemudian tulisan itu menjadi enak dan penting untuk dibaca gitu ya. Nah, dari sisi teknis pula pada dasarnya tulisan itu terbagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu pendahuluan, tubuh tulisan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan banyak dipakai metode 5W1H ya. 5W1H itu adalah what, where, when, why, whom ya, dan hanya itu how gitu ya. Jadi itu sudah menggambarkan keseluruhan hal penting yang harus ada di dalam pendahuluan gitu. Tentu tidak perlu 5W1H ke 6-6-nya ada gitu ya, tidak perlu. Mungkin ada hanya 1, 2 gitu ya, atau bisa juga semuanya sih gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tubuh tulisan. Tubuh tulisan itu adalah tempat di mana kita menguraikan ide-ide kita itu. Gitu ya. Ide-ide kita itu akan diisi, akan diuraikan di dalam tubuh tulisan. Dan kemudian akhirnya penutup. Penutup itu merupakan kesimpulan dari keseluruhan tulisan. Gitu ya. Jadi penutup itu tidak ada hal baru dalam penutup. Penutup itu ya semacam simpulan ya dari pembahasan yang kita buat sepanjang tulisan itu. Gitu. Nah, masih dalam hal teknis ya. Ada beberapa hal. Yang pertama ada tulisan yang memakai kerangka. Itu biasanya non-fiksi ya. Tulisan non-fiksi itu bisa memakai kerangka gitu ya. Kalau fiksi biasanya bebas gitu ya. Biasanya tidak memakai kerangka, tapi bisa juga memakai kerangka gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga teknik menulis dengan berlandaskan pada data, berlandaskan pada foto gitu ya. Nah, ini teknik-teknik menulis gitu. Wartawan biasanya sering menulis itu berlandaskan pada foto misalnya, atau pada data-data gitu ya. Peneliti biasanya berlandaskan pada data-data. Dari data itulah kemudian diolah untuk menjadi suatu tulisan gitu ya. Baik itu tulisan kualitatif atau tulisan kuantitatif, itu biasanya berangkat dari data gitu. Kuantitatif lebih dominan dalam hal data gitu ya, seperti katakanlah jejak pendapat ya, itu berlandaskan data sepenuhnya, dan itu kemudian diolah gitu. Nah, ada beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam menulis. Pertama, misalnya salah mengutip ya. Salah mengutip orang sehingga kemudian jadi terkesan menjiplak atau plagiat gitu. Ini harus dihindari gitu. Makanya harus dipahami bagaimana cara-cara mengutip yang benar agar kemudian tulisan kita tidak dituduh sebagai tulisan jiplakan gitu. Kemudian yang kedua, salah dalam menulis bagian kesimpulan. Kalau kesimpulan itu diisi dengan hal-hal baru dan tidak ada hubungannya dengan bagian sebelumnya, nah itu kesalahan gitu ya. Karena kesimpulan itu ya
merupakan catatan akhir ya dari uraian sepanjang tulisan itu gitu. Dan itu merupakan simpulan gitu. Kemudian kesalahan ketiga, penggunaan bahasa. Biasanya ada juga yang menggunakan bahasa yang katakanlah kalau tulisan berbahasa Indonesia itu belum menggunakan bahasa yang baik dan benar menurut EYD misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tata cara penulisannya sendiri. Ya, tata cara penulisan daftar pustaka. Itu ada aturan-aturan tertentu dan seorang penulis yang baik itu harus mengikuti aturan-aturan penulisan daftar pustaka yang benar gitu ya. Kemudian yang kelima, tidak konsisten dalam format tampilan ya. Ada font yang berubah-ubah, margin yang berubah-ubah. Itu juga satu kesalahan karena apalagi tulisan jurnal misalnya, ya itu harus ikuti aturan di jurnal tersebut dan tidak boleh font atau margin itu berubah-ubah seenaknya gitu. Kemudian yang keenam, kesalahan keenam itu isi terlalu singkat ya. Sehingga tidak ngalir gitu. Jadi lebih seperti PowerPoint ya, bahan presentasi dalam PowerPoint gitu. Nah itu kesalahan-kesalahan karena tulisan itu ya harus diuraikan gitu, diuraikan berdasarkan kalimat-kalimat seperlunya gitu. Dan kemudian kesalahan ketujuh, terlalu panjang. Ini sebaliknya dari kesalahan keenam gitu. Kadang orang menulis karena terlalu semangat jadi terlalu panjang gitu. Jauh dari fokus gitu. Padahal tulisan yang baik itu tulisan yang fokus dan mendalam gitu ya. Kemudian yang kedua selain teknis adalah konten ya. Konten ini ya isi dari tulisan itu sendiri. Misalnya saya kasih contoh konten, kalau tulisan kita itu katakanlah menulis tentang agama, tentang ketuhanan yang berkebudayaan misalnya itu ya, idenya Bung Karno. Ya fokuslah di ketuhanan yang berkebudayaan itu gitu. Tidak kemana-mana gitu. Katakanlah tulisan tentang relasi agama dan negara, ya fokuslah pada relasi ya antara agama dan negara tersebut. Kemudian tulisan tentang gotong royong misalnya, gotong royong sebagai modal sosial, gotong royong yang memunculkan harmoni dan kemajuan gitu ya, fokuslah di situ ya. Intinya adalah menulis itu harus fokus sesuai dengan tema besar yang akan kita buat gitu ya. Jangan misalnya tema ketuhanan tapi di dalamnya berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang ekonomi ya. Selama terkait memang boleh, tetapi fokus adalah tetap pada tema besarnya itu gitu ya. Jangan lupa itu ya. Jadi tema besar itu merupakan panduan, merupakan batasan dari tulisan kita. Tulisan kita tidak boleh keluar dari batasan-batasan itu. Misalnya ketuhanan yang berkebudayaan. Apa sih ketuhanan yang berkebudayaan gitu ya? Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ya ketuhanan yang tidak berasal dari ruang kosong, kemudian ketuhanan yang toleran dan menghormati satu sama lain. Itulah contoh-contoh tilikan ya, perspektif tulisan tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Tulisan tentang relasi agama dan negara misalnya, bisa dilihat bagaimana negara menjamin kebebasan beragama misalnya. Apakah negara memiliki kewenangan untuk meresmikan agama-agama ataukah hanya sebagai pencatat saja? Nah, itu juga angle ya, salah satu angle. Kemudian perspektif melihat agama ya, dilihat sebagai formal institusional atau sebagai esensial ya, hal-hal yang substansial, nilai-nilai ajarannya gitu. Itu bisa menjadi pilihan tulisan. Kemudian jalan tengah ya, kita harus menempatkan diri pada posisi yang moderat. Nah itu misalnya topik-topik yang angle-angle yang bisa ditulis dengan tema besar agama dan negara ya. Banyak ya angle-angle yang bisa diambil dari relasi antara agama dan negara. Misalnya tulisan tentang deradikalisasi, kemudian bagaimana menghentikan terorisme gitu ya. Itu contoh-contoh dari tulisan yang bisa dibuat dalam tema besar tentang keagamaan gitu ya. Kemudian gotong royong ya. Gotong royong sebenarnya topik atau tema besar yang menarik sekali gitu. Kenapa? Karena bangsa kita pada dasarnya mengandung prinsip utama gotong royong gitu ya. Kata Bung Karno, kita mendirikan negara Indonesia
semua buat semua, bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia gitu. Semua buat semua. Nah, kata Bung Karno, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, itu perkataan gotong royong. Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan tidak kaya, antara Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara, kata Bung Karno, gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa mengambil angle dalam tema besar tentang gotong royong, gitu ya. Indonesia didirikan buat semua warga negara, yang dimiliki oleh semua warga negara. Nah, itu contoh bagaimana kita membuat tulisan tentang tema gotong royong, gitu ya. Bisa juga perspektif gotong royong dan harmoni misalnya, ya. Bagaimana gotong royong itu akan memunculkan relasi yang harmonis antar sesama anak bangsa misalnya. Itu juga topik yang menarik, gitu ya. Topik yang bisa menghasilkan tulisan yang menarik sekali, gitu ya. Nah, akhirnya saya ingin mengatakan bahwa menulis itu adalah imajinasi merancang masa depan yang lebih baik, gitu. Karena itu menulislah. Karena setiap menulis tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ide itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Kata Plato, yang real itu ya idea, gitu. Yang real itu bukan manusia berdarah daging, tetapi yang real adalah idea-idea dari manusia itu. Karena itu menulis, kalau kita ingin abadi, menulislah, gitu ya. Kemudian akhirnya menulis itu satu hal yang menguntungkan sebenarnya. Itu menulis itu bisa jadi terapi depresi. Kenapa? Karena dengan menulis kita melepaskan beban-beban yang ada dalam pikiran kita, gitu. Dengan menulis orang akan terhindar dari depresi. Itu kebaikan dari menulis, ya. Jadi menulis pada intinya pertama adalah merancang masa depan yang lebih baik, dan yang kedua adalah buat diri kita sendiri itu akan menghasilkan kebaikan. Karena menulis itu menghindarkan kita dari depresi. Oke, saya kira itu bahasan kita kali ini tentang teknik menulis. Semoga bahasan ini ada gunanya, ya, terutama bagi Anda yang pemula dalam menulis, gitu, yang berniat untuk menjadi penulis atau katakanlah sedang punya kewajiban untuk membuat skripsi, tesis, disertasi. Maka semoga ini bisa memberi sedikit gambaran apa itu menulis, bagaimana menulis, gitu ya. Dan terakhir, menulis itu yang penting adalah keuletan kita, ya. Satu hari kalau kita membuat tesis, disertasi atau skripsi, satu hari beberapa halaman itu tentu akan selesai, gitu. Tidak hanya diletakkan dalam imajinasi pikiran, tetapi imajinasi itu harus ditorehkan dalam tulisan. Oke, saya kira itu bahasan kita kali ini tentang teknik menulis. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.